Pak Komang, Pak Haji Putu, Ring Bandung, Pak Dewa, Bapak Ibu, semeton sareng sami yang berbahagia. Pertama, yang aturkan selamat tahun baru 2021. Ya, semoga tahun ini kita semuanya bisa tetap bersyukur karena masih diberikan kesehatan. Jadi betapa pentingnya kesehatan itu. Semoga di tahun 2021 ini kita bisa lebih lebih bisa berinovasi dengan segala keterbatasan yang mungkin ruang dan gerak kita dibatasi oleh kondisi yang memang tidak bisa kita lawan. Baik Bapak Ibu, sareng sami mengawali kegiatan kita di awal tahun pada pagi hari ini. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, Bhagavad Gita. Ada yang sudah masuk, ada yang kedua, pertemuan kita yang ke-25, kita akan mencoba nanti untuk membahas sloka yang ke-31 dan sampai sloka yang ke-35. Oke, seperti biasa, mari kita awali kegiatan pagi hari ini dengan menyiapkan diri kita secara lahir dan batin, sekali dengan mengaturkan mantra Pawitri Karana atau membersihkan diri kita dengan mantra. Jadi untuk itu, mari kita awali dengan Pawitri Karana bersama-sama. Pawitri. Pawitra sarwawastang gato piwa yasmaret pundarikaksam abahaya abhyantara suci Sri Vishnu Sri Vishnu. Selanjutnya, Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Upanisatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Oke, Bapak, Ibu, demikian kita sudah menyiapkan diri kita. Kita masuk sloka yang ke-31. Jadi, dia hanya berikan penjelasan, masih ampurut yang salah ketik di atasnya, sloka 29, artinya sloka 31. Jadi sloka 31 untuk sampai selanjutnya nanti, sloka yang ke-72, jadi Sri Krishna di dalam Bhagavad Gita sloka 1 sampai 30 banyak membahas tentang apa itu jiwa dan sifat-sifat daripada Atman itu. Dan selanjutnya berkaitan dengan tugas. Jadi tugas yang kemudian dianjurkan kepada Arjuna sebagai sahabatnya pada saat itu. Sloka 31 Bapak Ibu sareng sami. Wa dharmam apica veksya. Swadharmam apica veksya Awi kampitum arhasi. Nawi kam apitum arhasi. Dharmyadiya yudak Sri Yoniat. Dharmadiya yudak Sri Yoniat. Ksatria syanawi adyate. Ksatria syanawi adyate. Swadharmam api caweksya.
Adharmam api caweksya. Nawi kampitum arhasi. Nawi kampitum arhasi. Dharamya diyudak sriyonyat. Dharma diyudat Dharamya diyudak sriyonyat. Dharma diyudat srenoya. Satya syana widyate. Satriya nawidyate. Bapak Ibu, ada kata-kata kunci yang bisa kita renungkan di sini. Ada kata swadharma, yaitu kewajiban diri sendiri, kewajiban personal. Jadi setiap orang hadir di dunia ini punya kewajibannya masing-masing. Kemudian ada darmyadi, dharma adi, jadi dharma yang tertinggi bagi ksatria, bagi seorang ksatria. Jadi setelah menyadari kewajiban sebagai seorang ksatria, maka engkau hendaknya jangan menjadi tergoyahkan. Sesungguhnya bagi seorang ksatria tidak ada kewajiban yang lebih tinggi dharmayadi daripada kewajiban bertempur, yuda, serius. Jadi kewajiban tertinggi bagi seorang ksatria adalah bertempur. Bapak Ibu Sarang-Sarmi, saat ini gitu ya, kita semua sedang memerankan swadharma kita masing-masing. Apakah swadharma sebagai seorang grihasta, apakah swadharma sebagai seorang wanaprastha, brahmacari atau sannyasin? Apakah kita saat ini memerankan diri sebagai brahmana, ksatria, waisya atau sudra? Jadi masing-masing warna itu profesi yang kita lakoni saat ini itu memiliki swadharma. Dan kita harus berani, nah ini kalau kita kaitkan dengan dunia kerja nyata, swadharma itu mengacu kepada konsep kerja secara profesional. Swadharma. Makanya ada sloka nanti mengatakan demikian. Kewajiban yang paling mulia atau dharma yang paling tinggi bagi setiap manusia adalah Sreyan swadharmawi guna. Ada kata Sreyan swadharmawi guna. Jadi kewajiban yang paling mulia, yang paling tinggi adalah melaksanakan swadharma para dharma swanustitat, apa yang sudah dibebankan, diberikan tanggung jawab kepada kita. Ya, walaupun mungkin pekerjaan itu, tanggung jawab itu mungkin begitu sulit kita laksanakan. Tetapi yakinlah bahwa mengerjakan sesuatu yang bukan menjadi swadharma kita, walaupun kelihatannya lebih mudah, itu jauh lebih berbahaya. Nah, dalam hal ini Sri Krishna mengatakan kepada Arjuna bahwa karena dia berdiri saat itu di medan Kurukshetra sebagai seorang ksatria, maka kewajiban yang tertinggi bagi dia adalah bertempur dalam rangka untuk membela negara, menegakkan kebenaran. Nah, demikian juga kita saat ini di dunia kerja, apakah sebagai guru, apakah sebagai pemangku, apakah sebagai pimpinan, atau sebagai staf, atau sebagai pekerja, maka kita harus mengambil peran itu sebagai swadharma. Ya. Kewajiban seseorang sebagai individu sesuai dengan ajaran Weda. Apa yang menjadi tusi kita, itulah swadharma sesungguhnya. Dan kita harus melakoninya dengan penuh tanggung jawab. Di dalam sastra ada dua jenis swadharma, ada disebut dengan paradharma dan aparadharma. Paradharma artinya sesuatu yang sifatnya rohaniah. Ya, mencintai, melayani Tuhan, melakukan pengabdian, dan ini kita sebut sebagai paradharma. Ada juga aparadharma, yaitu kewajiban yang kita lakukan menggunakan tubuh kita, fisik kita. Nah, ini ditentukan oleh asrama, profesi kita, jenjang kehidupan kita, apakah brahmacari,
Gerihaste, Wanepraste, Tersaniasin. Nah, saat ini kita harus bisa sudah mengukur diri kita. Usia tiang kayak Pak Komang, sampun sampun dialita di atas 50 tahun gitu. Nah, apa swadharma saya kan gitu. Itu harus kita pahami sekarang, harus kita kenali. Belum lagi profesi warna. Oh, saat ini saya sebagai guru, saat ini saya sebagai dosen, saat ini saya sebagai penggelingsir, saat ini saya sebagai ibu rumah tangga. Ada mana Pak Satria, Pak Wesya, Pak Sudra. Nah, ini disebut dengan tugas-tugas yang sifatnya duniawi. Nah, perbedaan antara tugas spiritual dan tugas material ini perlu diingat sambil memahami, perlu diingat, perlu kita ingat bersama-sama sambil memahami Bhagavad Gita, filosofi-filosofi Weda yang lainnya, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian akan menjadikan kita itu pribadi-pribadi yang nanti mampu meningkatkan langkah-langkah kita menuju ke kesadaran itu. Nah, ini saya kira mungkin Bu Giri, ya, karena beliau ada di level-level seperti Niko, level-level pimpinan, tentunya memang artinya swadharma ini apa yang menjadi penting, seperti halnya Arjuna. Nah, Arjuna diingatkan oleh Krishna, kamu kesatria loh saat ini. Gitu. Nah, kadang-kadang profesi ini sering sekali berfluktuasi. Di rumah kita bisa jadi menjadi seorang istri dari seorang suami, menjadi seorang ibu dari seorang anak, tentu akan memiliki peranan yang berbeda. Swadharma kita beda, kapan harus jadi ibu, kapan harus jadi istri, kapan harus jadi suami, kapan harus menjadi anggota Kempek, dan sebagainya. Nah, berdasarkan pekerjaan inilah kemudian Arjuna posisinya pada saat itulah sebagai seorang pejuang ksatria, dan tugas pekerjaannya sebagai seorang pejuang adalah berjuang untuk melindungi kebenaran. Trian Swadharma Wiguna. Jadi Sri Krishna menyebut Swadharma ini tugas yang maksudnya Krishna kepada Arjuna adalah tugas yang berkaitan dengan tingkatan jasmani. Walaupun sebelumnya Arjuna berkelit sifatnya rohani, tapi pada posisi saat ini Sri Krishna mengajak bahwa inilah tugas pada tingkatan aparadharma. Jadi bukan paradharma. Itu maksudnya yang ingin disampaikan oleh Sri Krishna kepada Arjuna. Jadi kita juga demikian, kita tidak boleh hanya mengatakan bahwa ini semata-mata untuk, jadi antara kehidupan material, jasmani, dan kehidupan rohani itu tidak bisa kemudian kita split, kita parsialkan. Karena mustahil rasanya kita bisa mengesampingkan tugas-tugas jasmani dan tugas rohani, karena dia harus paralel, dua-duanya harus kita lakoni. Ya, contoh kecil misalnya, ya kalau kita mau datang ke pura, misalnya sifatnya rohani, pasti butuh sarana, kita harus datang dan lain sebagainya. Jadi swadharma material, swadharma jasmani, swadharma rohani, seyogianya bisa berjalan bergandengan. Bukan kemudian dibuatkan jurang pemisah, yang ini ansih spiritual, yang ini ansih jasmani, tidak seperti itu. Ya, ini yang kemudian ingin ditekankan oleh Sri Krishna kepada Arjuna sebagai seorang ksatria. Dan ini juga tentu menuju kepada diri kita sebagai pribadi-pribadi saat ini, lakon-lakon apa yang sedang kita perankan di tengah masyarakat, baik secara individu, baik sebagai individu, maupun sebagai bagian integral daripada sosial komunitas kehidupan kita di tengah masyarakat. Yang kira ini pesan dari sloka 31 niki yang kita bisa renungkan untuk keseharian kita. Oke, bisa dilanjutkan Haji Dewa. Nah, sloka yang ke-32 juga hampir sama, ini lebih penekanan lagi. Iya deracaya copapana. Oke. Ya deracaya copapana. Warga duaram apa waratam. Swarga duaram apa Duki anak kesatria parta. Sukina ksatria parta. Laban keyudam idrisam. Laban keyudam idrisam.
Yadrecaya copapanam. Yadricaya copapana. Warga dwaram apavratam. Warga dwaram apauritam. Sukinah kesatria parta. Sukinah ksatria parta. Labante yudam idrisam. Labante yudam idrisam. Mendapatkan kesempatan bertempur seperti itu tanpa mencarinya menyebabkan pintu surga terbuka. Ya. Wahai putra Partha, berbahagialah para ksatria yang mendapatkan kesempatan bertempur seperti itu. Sloka ini bisa kita maknai bahwa sesungguhnya pertempuran di Kurukshetra, perang Mahabharata itu sebenarnya oleh Pandawa itu nggak diharapkan. Pandawa tidak menginginkan adanya peperangan itu, makanya sebelum perang itu pecah ada negosiasi, ada utusan-utusan perdamaian. Namun ya karena hasutannya Sangkuni yang sedemikian kuat, ya kalau bapak-bapak sedang menonton Mahabharata di Antv terakhir kemarin Duryodhana sudah meninggal gitu. Bahkan kemudian terakhir Dhritarashtra dengan kekuatan terakhirnya ingin meremukkan Bima, tapi diganti dengan patung kan begitu. Artinya bahwa peperangan itu sebenarnya tidak diinginkan oleh Pandawa. Tetapi kemudian Sri Krishna mengatakan bahwa Anda tidak menginginkan ini. Jadi tidak sebenarnya merupakan yang sudah tidak diinginkan, tapi itulah merupakan akhirnya adalah merupakan kewajiban yang harus Arjuna lakoni karena dia sebagai seorang ksatria. Walaupun dia tidak menginginkan ini. Jadi banyak sekali Bapak Ibu Sarang Sami kalau kita bawa ke dunia nyata ya kadang-kadang kita mungkin tidak mengharapkan sesuatu tapi tiba-tiba kemudian diberikan kepercayaan oleh pimpinan, oleh atasan, oleh siapa saja. Nah, ketika kita diberikan kepercayaan tugas itu, berarti itu adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk bisa berbuat yang terbaik atas kepercayaan yang diberikan kepada kita. Itu maksudnya. Jangan sampai beda dengan orang yang mengemis-ngemis minta jabatan itu pasti ada sesuatu di balik udang itu. Nah, ini harus kita yakini bahwa kisah Arjuna itu juga bisa terjadi pada diri kita. Tiba-tiba ya Pak Komang dapat SK gitu tanpa nggak pernah minta, nggak pernah ini tiba ternyata Pak Komang atau siapa diberikan penghargaan atau diberikan tanggung jawab baru. Berarti di sana kita diberikan kepercayaan, diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik, itu maksudnya. Nah, itu kisah Arjuna itu inspirasinya harus kita bawa ke sana. Jadi tidak semua orang memiliki mendapatkan kesempatan itu. Ya, mungkin semua orang memiliki kesempatan, tetapi mungkin tidak semuanya kemudian bisa mendapatkan kesempatan itu. Tidak seperti Arjuna, tidak juga seperti kita saat ini yang sedang berada di posisi-posisi tertentu di tengah-tengah masyarakat. Entah jadi kalian adat, entah jadi kalian Banjar, entah jadi pengurus dan lain sebagainya. Prajurit selalu diperlukan di dunia untuk melindungi masyarakat. Ini kalau kita bawa teorinya, teori ksatria. Nah, tugas pekerjaan para pejuang menuntut mereka untuk berani bahkan bersedia menyerahkan nyawanya jika diperlukan untuk pelindungan masyarakat. Itu sama dengan seperti kita, ya, ketika kita misalnya melakukan diberikan tugas sesuatu, di sana ada janji, ada sumpah jabatan, ada apalah namanya, kita mengatakan bahwa kita akan siap melakukan itu dengan sepenuh hati. Berarti itu sebenarnya yang dimaksudkan. Nah, para ksatria seperti itu diharapkan menyambut kesempatan untuk membela kebenaran dengan tangan terbuka. Nah, juga kita ketika kita diberikan tanggung jawab oleh suatu institusi, pimpinan, dan oleh siapa saja, diberikan kepercayaan entah jadi ketua Sarti Banten di Banjar, entah jadi ketua panitia, berarti kita harus mampu membuka diri kita, menerima itu dengan penuh sukacita. Karena kesempatan itu sulit didapatkan. Ya. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Nah, pelaksanaan tugas mereka akan dihargai sebagai tindakan yang sangat mulia di dalam kehidupan ini dan selanjutnya. Ini yang dimaksudkan. Jadi, kalau kita diberikan tanggung jawab, berarti itu adalah amanah kalau kita bisa
pinjam istilah saudara kita di Muslim. Ini adalah kesempatan emas. Inilah kemudian dibilang pintu sorga akan terbuka lebar-lebar. Sorga artinya apa? Pintu kebahagiaan itu akan terbuka lebar-lebar. Pintu rezeki itu akan terbuka lebar-lebar. Itu maksudnya. Sri Krishna membawa instruksinya selangkah lebih rendah dan mengatakan bahwa jika Arjuna tidak tertarik pada ajaran spiritual dan ingin tetap di panggung jasmani, maka tugas sosialnya sebagai seorang penyiar adalah membela kebenaran. Ini pesannya dia. Jadi kalau memang dia nggak tertarik dengan ajaran spiritual, ya udah, kamu lakukan saja tugas-tugas jasmaninya, tugas-tugas gininya. Sama dengan ketika di tengah masyarakat, Pak Komang disuruh jadi mangku, bilang belum siap. Misalnya begitu nih Pak Komang ya, Pak Komang, niki ampun penglingsir jadi semangku, waduh tiang dorong siap. Kalau kita menolak kegiatan spiritual, maka kita nggak boleh juga menolak kegiatan yang sifatnya jasmani. Yen ada jerem aku, nggih Pak Komang ada sekian banyak, jangan ditolak juga kalian banyarnya, konyang singnya gitu. Ini singnya atau singnya, padahal itu kesempatan yang memang di mana sorga itu bisa terbuka lebar-lebar untuk kita ketika kita mengambil kesempatan kebenaran itu. Seperti yang bisa kita lihat, Bhagavad Gita adalah ajakan untuk bertindak. Ini Bhagavad Gita secara keseluruhan adalah mengajak kita untuk bertindak. Jadi bukan untuk ya tidak bertindak gitu loh. Bukan hanya untuk sekedar kita baca, hafal slokanya, hafal tentang apa, tapi untuk bekerja, untuk bertindak. Nah, ketika orang diharapkan pada ceramah tentang spiritual, mereka sering bertanya, apakah Anda meminta saya untuk melepaskan pekerjaan saya? Enggak. Namun, ya, Sri Krishna mengatakan apa? Jadi justru memberikan Arjuna sebaliknya. Jadi Arjuna tidak Sri Krishna tidak mengharapkan Arjuna misalnya hanya mendengarkan dharma wacananya Sri Krishna di Kurukshetra saja, tapi sebenarnya kemudian Sri Krishna mengajak agar Arjuna itu bertindak, bukan hanya mendengarkan ucapan-ucapannya dari Sri Krishna gitu. Nah, sementara Arjuna ingin meninggalkan tugasnya, Sri Krishna berulang kali membujuk, mengingatkan, ya, membujuknya, mengingatkan Arjuna, sehingga perubahan yang ingin dilihat Sri Krishna pada Arjuna adalah perubahan internal, perubahan yang memang bersumber dari jiwanya, ya, dari dalam kesadarannya, dan bukan penolakan eksternal terhadap pekerjaan yang harusnya dia lakoni. Nah, disinilah kemudian Sri Krishna menjelaskan kepada Arjuna konsekuensi daripada kalau kita melalaikan tugas. Jadi sesungguhnya apa yang dimaksudkan oleh Sri Krishna ketika kita misalnya melalaikan tugas kita, maka kebahagiaan atau sorga itu nggak akan datang kepada kita. Demikian juga kita, kalau di dalam pekerjaan kita melalaikan apa yang sudah menjadi tusi kita, ya kita tidak akan mendapatkan sukacita itu. Justru akan ada timbul beban baru, PR baru, dan lain sebagainya. Maksudnya seperti ini. Jadi kita tidak boleh melalaikan tugas apa yang sudah diamanatkan kepada kita di dalam semua profesi, semua asrama, dan semua warna yang saat ini kita sedang lakoni. Itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh sloka yang ke-32 niki. Oke, selanjutnya Pak Dewa, sloka yang 33 yang agak gini. Di sloka ke-33, Bapak Ibu sareng sami, nggih. Ata cetwam imam dharmya. Ata cetwam imam dharmya. Sanggramamna karyasyasi. Tadak swadharmam kiratim ca. Tadak swadharmam kiratim ca. Itwa papam awapsyasi. Itwa papam awapsyasi. Sekarang, jika engkau tidak akan melaksanakan kewajiban dan bertempur di jalan Dharma ini,
ya, dengan menolak kewajibanmu dan mengabaikan nama baikmu, maka engkau akan mendapatkan dosa. Ini penting, ini seperti yang katakan di awal, bahwa kita sebagai manusia, apa yang sudah diberikan amanat, baik oleh negara, oleh masyarakat, oleh krama, maka kita harus melakukannya, kewajiban itu dengan penuh jawabnya. Jangan lagi mengeluh. Contoh sederhananya begini, Bapak Ibu Sarangsani, di tengah masyarakat sering sekali kita, misalnya ada pemilihan, misalnya pengurus Banjar gitu misalnya. Kita dicalonkan tidak mau, tapi begitu ada orang lain kemudian dijadikan sebagai pengurus Banjar, kita ngedumel, adio dah dia kok dia yang dijadikan, dia begini, dia begitu, dia begini dan begitu. Kita sering melakukan hal yang seperti itu. Tetapi ketika kita ditunjuk, kita sering mengkelit dan tidak mau merasa ini, menganggap diri ini, itu dan lain sebagainya. Itu sering terjadi pada kita. Nah, ketika kemudian kita berani mengambil, diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk berada di satu kedudukan tertentu, di saat itulah yang kemudian kita tidak boleh mekirik dalam bahasa Balinya. Kita tidak boleh kemudian tidak melakukan tanggung jawab itu maksudnya. Kalau kita menghindari tanggung jawab yang sudah kemudian kita terima dan yang sudah diamanatkan, apalagi kalau di PNS dan sebagainya ada istilahnya kontrak kerja, ada fakta integritas. Kemudian kita tidak lakoni, itulah yang sesungguhnya disebut dengan dosa gitu. Jadi kita tuh sebenarnya melakukan tindakan dosa, mungkin dosa dalam sekarang korupsi lah kita itu. Misalnya begitu. Nah, jika seorang pejuang memilih untuk melakoni ya ahimsa misalnya, nih kalau kita lihat kan di medan perang, ya di medan peperangan, ini akan melalaikan, dianggap akan melalaikan tugas itu. Jadi kalau kita pejuang seorang kesatria, wah saya nggak boleh berperang, saya nih penganut ahimsa, ya jangan jadi kesatria gitu. Dan karena diklasifikasikan sebagai tindakan berdosa. Jadi dianggap berdosa kita kalau misalnya kita sebagai seorang kesatria, misalnya jadi polisi, jadi tentara gitu. Misalnya ditugaskan di Densus 88, kemudian kita tidak berani mengambil tindakan-tindakan yang sifatnya preventif maupun itu, ya tadi dianggap melalaikan dharma. Jadi ada kemudian kebenaran-kebenaran dharma-dharma yang memang sudah dijaminkan oleh perundang-undangan, oleh negara, oleh hukum agama dan sebagainya. Termasuk juga yang pernah berbicara tentang bagaimana konsep Hindu terhadap hukuman mati misalnya. Boleh nggak Hindu? Boleh, ada nggak hukuman mati dalam konsep Hindu? Saya bilang ada. Nah, oleh karena itu Sri Krishna menyatakan bahwa jika Arjuna meninggalkan tugasnya, ia menganggapnya itu sesuatu yang sangat tidak pantas dan dia dianggap melakukan dosa. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Parasara Dharma Sastra, jadi kitab Semerti untuk zaman Kali Yuga, ya. Di sana dikatakan tugas pekerjaan seorang pejuang adalah melindungi warga negara dari penindasan. Ini membutuhkan penerapan ketegasan dalam kasus-kasus yang sesuai untuk pemeliharaan hukum dan ketertiban. Karena itu dia harus mengalahkan tentara raja musuh dan membantu pemerintah negara sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Jadi di dalam Parasara Dharma Sastra, yaitu kitab suci untuk zaman Kali Yuga saat ini, sangat betapa strategisnya, betapa mulianya, betapa kemudian rigidnya tugas sebagai seorang ksatria. Yang kira kita juga di dalam dunia nyata, seperti yang katakan tadi, dimanapun kita saat ini berada, ya itulah yang harus kita lakoni. Misalnya misalnya Bu Ayu, kemudian Bu Giri, kemudian Bu Ayu di Bekasi, saat ini duduk di Banjar misalnya, ya lakukanlah tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Bahkan kalau bisa lampaui batasan normal itu, melakukan sesuatu yang lebih. Misalnya Banjar hanya mau, kalau Bu Ayu, Banjar hanya perlu 2 bungkus soto ayam gitu. Ternyata Bu Ayu bisa menyiapkannya 15 gitu misalnya, kan astung kare, berarti ada nilai plusnya kan gitu. Tidak dalam batasan normal, tapi kita mampu berbuat lebih. Nah, tiang kira inilah yang kemudian dimasukkan oleh Sloka 33, bahwa ketika kemudian kita diberikan tanggung jawab, nanti kemudian kita mengkhianatinya, kita menghindarinya, dan kita tidak melakukannya dengan penuh tanggung jawab, kita sesungguhnya sudah dianggap sebagai orang yang melakukan dosa.
Itu yang kira. Nggih, poin dari sloka 33 niki. Nggih dilanjut Ji Dewa. Sloka yang ke-34 Bapak Ibu sareng sami, ini masih nah ini dampaknya kalau kita melalaikan tugas. Akhir tim capi butani. Akhir Capi butani. Kata isyanti te wyayam. kata cisyanti te wyayam Ambawita syaca kirtir. Sambhawi tasya cakirtir Maranad atiricate. maranati circate. Jadi, nama burukmu akan dibicarakan oleh semua orang untuk selamanya. Dan bagi seorang ksatria terhormat, nama buruk adalah lebih jelek daripada kematian. Ini penting kita pahami. Jadi, misalnya kita jadi klien Banjar itu, kalau kita kemudian klien Banjar tidak melakukan tugas kita sebagaimana mestinya klien Banjar, konyang keramun ini kurang. Yang keingatan selamanya bisa diingat, wah ya anu Pak Komang lah dari klien Banjar jago bukan gumine itu. Itu misalnya itu diingat. Dan itu hukum sosial itu jauh lebih dahsyat daripada hukum penjara gitu. Betul. Yang harus dijaga. Makanya ketika kita berani, ketika kemudian kita diberikan kepercayaan oleh masyarakat, oleh negara, maka kita kembali kepada fakta-fakta integritas, artinya tusi-tusi yang sudah diamanatkan kepada kita, baik oleh negara, oleh masyarakat. Maksudnya Nike sebenarnya, poinnya itu. Nah, bagi orang terhormat, prestis sosial sangat penting. Bagi orang terhormat, kan makanya perlu menjaga nama baik keluarga, nama baik institusi, nama baik itu maksudnya. Jadi perlu dimanapun kita bekerja harus menjaga nama baik korps kan begitu, ya menjaga nama baik Banjar. Karena saya terus terang aja saya bilang Pak Komang misalnya berprestasi, siapa tuh Pak Komang? Bukan hanya Pak Komang dan keluarganya saja yang diharumkan, tapi Pak Komang orang Bali satu pulau kena. Oh gitu misalnya. Dari mana? Dari Sulawesi Selatan satu provinsi kena. Gitu. Itulah. Tapi begitu juga sebaliknya. Waduh Pak Komang Mahawira OTT. Kasus penggelapan dana mahasiswa gitu misalnya. Siapa Pak Komang itu? Orang Bali ya? Satu Bali kena. Wah aslinya dari Sulawesi Selatan satu Sulawesi Selatan kena. Ya itulah betapa pentingnya kita menjaga kehormatan. Karena itu sangat penting. Nah, guna atau sifat alami prajurit membuat rasa hormat dan rasa hormat itu sangat penting. Jadi seorang prajurit, ya, bagi mereka aib lebih buruk daripada kematian. Nah itu, ya. Ini sumpah prajurit seperti itu. Makanya ada Sabta Marga dan sebagainya. Nah, Sri Krishna mengingatkan Arjuna tentang hal ini, sehingga jika dia tidak diilhami oleh pengetahuan yang lebih tinggi, setidaknya dia mungkin terinspirasi oleh pengetahuan yang lebih rendah. Nah ini menjadi penting. Takutnya kita dalam tengah masyarakat, siapa sih yang memberikan kita pembisik, inspirasi? Kalau orang yang memang memiliki pengetahuan yang lebih luas, mungkin kita akan menjadi maju. Tapi niki buser niki, ya hater niki yang memberikan kita informasi, berita hoak dikasih, kita akan jatuh di sana. Ya, saat ini di dunia media sosial, kalau kita nggak teliti, membaca-baca berita, komentar, opini, dan sebagainya, harus hati-hati. Ya, karena banyak booster, banyak berita hoax, banyak juga memang mereka secara sistemik melakukan hal itu. Sehingga dengan asumsi segala sesuatu di dunia media sosial yang diposting berulang-ulang, ya dianggap itu sebagai sebuah kebenaran, apalagi banyak yang nge-share. Seolah-olah itu kebenaran, padahal itu mungkin berita bohong. Nah ini juga membutuhkan. Sehingga nanti kita jangan sampai terjebak. Siapa yang memberikan kita pengetahuan itu? Jangan sampai kita diberikan pengetahuan justru akan membuat kita jatuh. Ini hati-hati. Nah, banyak masyarakat di dunia ini mengamati norma bahwa seseorang pejuang yang melarikan diri dari medan perang karena pengecut dikucilkan dari masyarakat. Nah, ini kita bisa tahu.
Jadi jangan sampai nanti kita dikucilkan oleh masyarakat, sengaja makramah dan sebagainya, karena kita dianggap tidak melakukan tugas sebagai manusia. Cara di Bali ada istilah keserpakan karena melanggar adat, tidak mau gotong royong, diajak begini nggak mau dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa menjadi tingkat aib yang ditimpakan kepada Arjuna jika dia menghindari tugasnya. Inilah yang kemudian diingatkan oleh Sri Krishna kepada Arjuna. Jangan sampai Anda, nama baik Anda, Arjuna itu akan habis gara-gara kemudian dia tidak mau melakukan tugasnya sebagai seorang kesatria untuk menegakkan kebenaran di medan Kurukshetra itu. Yang kira itu pesannya. Sloka yang terakhir, sloka yang ke-35. Setelah ikut kita diskusi. Boya daranat uparata Maya Nam syantitwa makarata Mamsya Wa Maharata Yesam catwam bahu matu Yesam catwam Bahu madu Watwa yasya sila gawang Urwaya Shila Gawa. Para kesatria yang agung akan menganggap engkau yang melarikan diri dari medan perang itu karena rasa takut yang kau miliki. Dan mereka yang sangat menghargai kemuliaanmu di awalnya, akhirnya akan meremehkanmu. Nah ini yang kemudian kembali diingatkan oleh Sri Krishna pada Arjuna, jangan sampai Anda yang selama ini dianggap sebagai kesatria yang agung, wahai Arjuna, engkau malah melarikan diri dari medan perang karena takut. Takut apa? Takut kepada saudara-saudaranya, takut nanti dibilang melakukan pembunuhan kejam karena harus membunuh kakeknya, pamannya, saudara-saudara misannya, dan lain sebagainya. Dan mereka yang sangat tadinya mungkin orang bangga, Arjuna itu pemanah hebat, cakep, pintar, cerdas. Tapi karena dia lari dari medan peperangan untuk menegakkan dharma, suatu saat orang akan tidak melihat lagi keagungan, kemuliaan itu, dan tetapi justru akan meremehkan, merendahkan, bahkan kemudian mungkin dikucilkan. Hal ini pasti bisa terjadi di tengah kehidupan kita, di tengah masyarakat. Ya, kalau kemudian kita sudah berani mengambil tugas sebagai apapun, entah sebagai ketua WHDI, seperti Bu Gede Sudire, entah sebagai apa, sebagai di tengah masyarakat, tiba-tiba kemudian kita tidak mengambil inisiatif apa-apa, kita tidak melakukan dharma kita dengan baik. Malahan kita misalnya pergi menghindar, diajak rapat, tarsok gitu misalnya, diundang sangkepan banyak sekali kadal daratnya, lelasannya, banyak alasannya. Bilang A, bilang B, bilang C. Akhirnya tidak pernah bisa hadir. Akhirnya yang tadinya mungkin orang simpati kepada kita, akhirnya orang itu menjadi cuek, dan pada tingkat cuek yang terakhir, orang itu sudah nggak dianggap kita ada di sana. Walaupun mungkin suatu saat kita datang, akhirnya nggak ada yang nakalin gitu, nggak ada yang menyapa kita, karena kita di awal sudah melakukan hal yang tidak semestinya kita lakukan. Nah ini yang sering terjadi dengan masyarakat, kalau jangan sampai kemudian kita yang terakhir itu kemudian kita diremehkan. Budwaya siasi, jangan sampai kemudian kita itu tidak dihargai keberadaan kita, di mana kita sesungguhnya ada. Gitu. Nah, yang kira niki yang perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sareng sami. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa diskusi Pak Dewa yang kira niki penjelasan yang serahkan selanjutnya kepada Pak Dewa untuk diskusi Bapak Ibu sareng sami, itu 5 sloka yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Intinya adalah mari bersama-sama dimanapun kita saat ini berada, sebagai apapun kita di tengah masyarakat, baik karena asrama ataupun karena warna, mari kita lakukan hal itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh komitmen, dengan penuh dedikasi, loyalitas, ya, dengan penuh integritas. Kita tidak lakukan,
kita akan diremehkan dan kita justru akan dikucilkan dan kita dianggap dan kita akan sedang melakukan dosa. Yang kira nih ke pointer yang bisa sampaikan. Oke, sama Om Santi, Santi, Santi. Oke, selanjutnya diskusi. Terus Pak Dewi. Ya, ilah. Oke, Suksma Pak Mangku. Oke, silakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait sloka hari ini 31 sampai 35 di ayat 2. Mungkin silakan Bapak Ibu. Om Swastiastu, Pak Dewa mohon izin. Oke, silakan Pak Komang, Pak Komang. Mohon izin Pak Dewa, Pak Komang. Oke, silakan Pak Komang. Nggih, Swastiastu. Pak Jero Mangku niki wonten 2 pertanyaan tiyang nggih. Yang pertama Seloka 31 dan yang kedua Seloka 34. Seloka 31 itu tentang swadharma tadi. Tiang ingin bertanya karena kewajiban bagi agama Hindu itu berbeda dengan kewajiban agama lain. Kalau agama lain kewajibannya itu rata untuk semua orang. Tapi kalau kewajiban agama Hindu itu ada asrama dharma, kewajiban sesuai dengan fase-fase kehidupannya. Masa Brahmacari, Grihasta, Wanaprastha, dan Sanjasin mempunyai kewajiban yang berbeda, tidak pukul rata. Kemudian ada juga warna dharma, yaitu kewajiban sesuai dengan warnanya atau sesuai dengan profesinya, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, beda kewajibannya. Ada juga guna dharma, yaitu kewajiban sesuai dengan fungsinya. Misalnya kalau dosen ya fungsinya mengajar, tupoksinya Tridharma perguruan tinggi, begitu juga yang lain. Jadi tentang swadharma ini kita butuh penjelasan Pak Jero Mangku. Karena tadi Pak Jero Mangku atau Seloka ini kan menyampaikan kita harus melakukan swadharma. Sedangkan swadharma di kita ini ada bermacam-macam itu. Jadi kalau misalnya antara satu dengan yang lainnya itu tidak sesuai, yang mana yang dimaksud dengan swadharma atau yang harus kita lakukan itu yang mana didahulukannya dari asrama dharma, ada warna dharma, ada guna dharma itu. Itu yang pertama Pak Jero Mangku. Yang kedua nggih pasal 34 niki tentang kewajiban. Tadi disebutkan bahwa bila kita tidak melakukan kewajiban dengan baik, maka kehormatan kita itu akan jatuh, bahkan kehormatan lebih buruk kalau kehormatan itu jatuh lebih buruk daripada kematian. Itu tadi nggih. Nah, di dalam masyarakat niki di kampung Pak Jero Mangku, wonten niki jadi bukan hanya sampai beliau yang bersalah ini meninggal, anaknya itu mau melamar gadis, masih diingat, oh itu anaknya si, itu jangan itu anaknya si anu pernah bapaknya dulu begini begitu. Jadi ternyata memang kehormatan itu lebih buruk daripada kematian karena sudah mati pun keturunannya itu masih menanggung akibatnya itu. Nah, sekarang pertanyaan tiang adalah apakah adil bagi seorang anak ini yang tidak tahu apa-apa dia melamar seorang calon istrinya itu ditolak gara-gara itu orang tuanya dulu berbuat kesalahan itu, dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap anak ini? Apakah benar sikap kita yang tadi itu memvonis bahwa oh dia itu anaknya si Anu gitu. Ini terjadi nih Pak Jero Mangku di kampung ini, di kampung yang terjadi seperti ini. Ini mohon penjelasan Pak Mangku nggih. Jadi ini ada 2 yang Seloka 31 dan Seloka 34. Nggih, Suksma, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Suksma Pak Komang. Kalau Pak Komang bertanya, saya memang harus putar-putar dulu nih, nyari cantolannya, gitu ya. Tapi memang benar. Jadi kita yang contohkan, jadi kita memang sebagai individu tentu kita akan banyak memerankan tusi, banyak memerankan dharma-dharma.
Ya, itu yang disebut dengan swadharma. Jadi dharma yang dilakukan oleh sebagai pribadi. Ada kemudian dharma yang memang kita harus karena sesuatu, karena memang ada tengah masyarakat. Tadi yang jelaskan di awal bahwa swadharma itu secara garis besar ada dua, ada yang berkaitan dengan dunia rohani atau para dharma, dan ada yang apara dharma. Ada yang bersifatnya jasmani, itu sifatnya fisikal dan tidak rohani. Nah, terkait dengan kemudian mana yang lebih dulu harus saya lakukan ketika saat ini kita sedang berada di beberapa dharma itu, baik karena asrama dharma, baik karena warna dharma, maupun karena guna dharma. Makanya, tetapi yang lebih di dalam beberapa teks kajian, yang paling penting adalah warna asrama dharma. Begitu Pak Komang. Jadi itu yang lebih harus dan asrama. Warna asrama dharma. Artinya kenapa warna ini? Karena setiap orang itu dia masih brahmacari, anggaplah contohnya, walaupun dia masih pelajar, brahmacari, tetapi dia juga bisa memerankan warna itu secara kompre walaupun dia dalam warna brahmacari. Dia bisa menjadi brahmana, paling tidak pada masa brahmacari dia tetap mempelajari ilmu-ilmu agama, sembahyang, dan lain sebagainya, kemerajaan. Berarti dia memerankan diri sebagai seorang brahmana. Sebagai seorang ksatria, dia tetap memerankan diri sebagai seorang ksatria walaupun dia sedang di brahmacari, memberikan rasa aman kepada orang lain, memberikan perlindungan, termasuk menjaga martabat nama keluarganya, itu dharma ksatria di level-level brahmacari. Kemudian warna waisya, dia tetap harus mendapatkan sumber penghidupan yang dharma walaupun dia seorang brahmacari. Dia harus berani meminta kepada orang tuanya, tidak mencuri uang orang tuanya, tidak narkoba, itu maksudnya. Kemudian sudra, walaupun dia brahmacari, dia tetap harus melakukan pelayanan, paling tidak membersihkan tempat tidurnya sendiri, membantu ibunya di dapur, ngepel, gitu maksudnya. Nah, itulah yang disebut dengan warna asrama dharma. Itu yang lebih penting Pak Komang. Ya, dari guna-guna dan lain sebagainya, yang dharma-dharma yang lain. Makanya ada istilahnya warna asrama dharma. Demikian juga misalnya di Grihaste, tetap harus jadi brahmana, tetap harus jadi ksatria, tetap harus jadi waisya, tetap harus menjadi sudra. Demikian juga pada saat misalnya nanti wanopraste, tetap jadi brahmana, ksatria, waisya. Jadi konsep komprehensif Hindu itu mengajarkan swadharma itu seperti itu. Bahkan antara apara dharma dengan para dharma nggak bisa kemudian kita split kita antara kutub utara dan kutub selatan karena dia harus berdampingan. Nah, penjelasan singkat yang demikian Pak Komang. Mana yang lebih penting? Semuanya penting dan itu semuanya masuk dalam konsep warna asrama dharma. Itu sesungguhnya yang lebih harus kita pahami. Jangan sampai nanti kita terjebak dengan istilah-istilah yang kemudian justru membuat kita pusing. Cian maluna nih. Ada asrama dharma, ada warna dharma, ada guna dharma, dan sebagainya. Nah, yang kira Nike yang harus kita pahami bersama-sama. Terkait dengan sloka yang ke-34, ya, salah satu yang Pak Komang sampaikan tadi benar adanya, bahkan sampai mungkin era tahun 2000-an kita masih mengalami dulu bapaknya mungkin jadi tameng PKI sampai nyari pekerjaan pun masih di tracer itu, ini masih ada kan gitu. Kan diskriminatif, mana dia tahu bapaknya dulu PKI dan sebagainya kan gitu. Nah, yang kira memang stigma. Jadi paling sulit menghilangkan adalah stigma sosial Pak Komang. Jadi stigma sosial ini yang memang paling sulit kita hilangkan di tengah masyarakat. Bahkan kemudian kalau di Jawa orang mau nikah tuh tetap masih berpegang pada bobot, bibit, bebet kan begitu. Pak Komang kalau nyari mantu pasti nanya, "Nyeng lah panak itu," kan pasti bertanya gitu Pak Komang. Betul. Dia masuk gegaene kan begitu, tetap kita akan mencari itu. Dan itulah yang terjadi secara sosial masyarakat terjadi. Apalagi tawang anak nih anu tuh bapak nih pidana bla 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 dan sebagainya. Tetapi yang kira kita sebagai orang-orang modern saat ini tentu hal yang seperti itu tetap harus tidak boleh kemudian menjadi salah satu ukuran kita untuk menilai seseorang. Ya, seseorang ya kita harus bisa belajar. Contoh misalnya betapa hebatnya Rahwana. Rahwana adalah seorang maharsi.
bahkan mendapatkan penugerahan yang begitu hebat, tapi karena dia salah menggunakan pengetahuannya jatuhlah dia. Ya. Kemudian Walmiki seorang penjahat kelas besar, kelas kakap, tapi bisa berubah menjadi seorang maharsi. Nah, hidup manusia itu berputar, tidak selalu stagnan, sehingga kita tidak boleh menjustifikasi seseorang itu selalu jelek. Cara Bali ini pengten mencolek pamor, terus kikian kunyit gitu, padahal udah nggak kunyit gitu, kalau kikiannya kan kunyit, karena bekas dipakai memparut kunyit kan kuning nih, sulit sekali hilang. Nah, demikianlah sesungguhnya sesuatu yang sifatnya sosial itu memang sulit kita menghilangkan stigma itu. Tetapi kita sebagai orang yang bijaksana harus menyadari bahwa setiap orang itu bisa berubah, bisa jatuh dan bisa bangkit. Ketika kemudian kita hanya bertempu kepada kejatuhannya, sebetulnya saat itu kita tidak akan pernah melihat kebaikan seseorang. Jadi kita harus melihat. Jadi kan Pak Komang sering mengajarkan start with positive thinking, katanya harus mulai dari cara berpikir positif. Nah, kalau kita di level-level seperti ini tidak mampu melakukan itu, ya tiang, walaupun di yang Yugo ini ampura peng banget ya, orang lebih senang, lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kebaikan orang lain. Bahkan kesalahan orang yang kecil itu bisa berjilid-jilid. Ya, saya pernah menulis bagaimana orang itu kena fitnah, seperti halnya kemoceng, Pak Komang. Bulu kemoceng yang tercerabut di jalan, ya, dia bisa terbang kemana-mana. Jadi ada kisah yang menarik. Jadi pada satu hari ada seorang murid memfitnah gurunya, sehingga gurunya itu jatuh. Nama baiknya hancur, relasinya hancur, pekerjaannya juga hancur. Namun kemudian murid ini menyadari bahwa dia telah memfitnah gurunya dan meminta maaf kepada gurunya dan ingin memperbaiki. Kemudian gurunya meminta kepada murid ini, kalau kamu ingin memperbaiki nama baik saya, kamu bawa kemoceng ini, di dalam perjalanan ini, kamu cabut bulu kemoceng ini, kamu sebarkan saja, sampai habis. Nah, setelah itu murid ini lapor kepada gurunya, guru, sudah saya lakukan perintah Anda, boleh nggak saya minta maaf? Boleh. Tetapi sebelum saya memaafkan Anda, kamu sekarang balik lagi, dari mulai titik habis kemoceng itu, kamu cari lagi, kumpulkan lagi berapa bulu kemoceng yang kamu dapat kumpulkan kembali. Akhirnya dengan sangat susah murid itu kembali mengumpulkan kemoceng itu hanya didapatkan beberapa helai. Guru itu akhirnya berpesan, demikianlah omongan fitnah yang sudah kita sebarkan di tengah masyarakat, apalagi sekarang ada medsos. Sulit sekali untuk mengembalikannya lagi. Makanya harus hati-hati. Dalam niti sastra dikatakan apa? Wasita nimitante menemu laksmi, karena perkataan kita bisa menemukan kebahagiaan. Wasita nimitante menemu mitra, karena perkataan kita banyak punya teman. Wasita nimitante menemu duka, karena perkataan kita bisa mendapatkan penderitaan. Wasita nimitante pati kapanggu, karena perkataan kita bisa mendapatkan kematian. Sekarang tidak hanya perkataan saja, jari jemari ini juga harus hati-hati. Sama dengan itu ya, karena jari-jari bisa dapat banyak sahabat, banyak rezeki, banyak bisa menderita, kena undang-undang ITE, bahkan kemudian bisa kena kematian, bisa menjemput kita. Nah, tiang kira kita tidak boleh di level-level seperti kita menjustifikasi seseorang karena kita melihat kasat fisik, apalagi hanya sepintas-sepintas saja. Nanti kalau Pak Nyoman mencari mantu, jangan dilihat nyen bapak nih di jam, paling tidak perilaku kesehariannya bisa kita amat, oh orangnya baik, santun, ya, rajin sembahyang, bertanggung jawab. Persoalan siapapun orang tuanya, seperti Rahwana, orang tuanya Maharsi hebat, ya kan? Dia hebat, Maharsi hebat, tapi jatuh menjadi tidak baik. Misalnya kemudian yang lain, misalnya Wiswamitra, ya, yang menerima wahyu Gayatri Mantra, kan beliau enggak seorang Resi Vyasa misalnya, ya nggak jelas kan, ya ibunya siapa itu misalnya kan, itu anak bebinjat dibilang, tapi dia bisa menjadi Maharsi yang hebat. Nah itulah, seseorang bisa menjadi apa adalah karena apa-apa yang dia lakukan. Jadi bukan karena siapa bapaknya dan siapa ibunya. Nah, tiang kira ini yang harus kita jadikan pedoman Pak Komang. Tiang kira ini Pak Komang, sukses semua. Semua ternyata luar biasa niki begawan gitu nggih. Kalau kita baca kelihatannya sederhana tapi kenyataannya
luar biasa memang kandungan yang dalamnya, tapi memang tergantung dari siapa yang membahasnya. Kalau Juru Mangku, jadi luar biasa memang akhirnya kita bisa dapat banyak pelajaran dari dua seloka yang tanyakan. Oke, sub semua Pak Juru Mangku, sub semua luar biasa. Silakan Sumeton, masih ada waktu sedikit kita. Oke, silakan yang lain yang ingin bertanya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada tiang Pak Wangku. Dari Pak Dewa. Pak, tanggal 12 nanti kan kita melakukan siwalatri nih Pak. Ada tips atau pesan yang bisa kita lakukan selama siwalatri nanti Pak? Semua Pak. Suksema. Besok juga 2 hari lagi tumpak wayang. Ya, hari kesenian, hari Sudaram katanya, hari estetika. Ya, mungkin karena Kemenkrab itu erat kaitannya dengan kebudayaan, mungkin ada barang-barang seni di Kemenkrab ya. Ya itulah hari seniman karena yang Saminara. Jadi kalau orang ada lahirnya tumpak wayang atau wayang nunas itu sudah mala dari Sang Sahadewa kan itu biar dilupakan. Nah, terkait dengan Siwaratri tanggal 2 hari Rabu besok bertepatan dengan Budo Cemengklau, hari Selasa kalau nggak salah, karena di filmnya itu Budo Cemengklau. Kalau lihat dari susastra yang ada, dia ada 3 hal yang dilakukan, ada mauna, jagre, upawasa dan jagre. Ya. Yang paling sulit dilakukanlah jagre. Jagre itu tidak hanya sekedar melek, tidak hanya sekedar tidak tidur, tapi adalah menjaga kesadaran. Yang mengatakan bahwa jagre itu tidak hanya sekedar tidak tidur. Ya, kalau tidak tidurnya kemudian dia malam mesra, bukan malam sastra, lain lagi ceritanya kan beda antara malam mesra dengan malam sastra nih, sama-sama melek, tapi satu malam sastra, satu malam mesra gitu. Jadi jagre itu artinya menjaga kesadaran, menjaga keelingan. Itu yang harus bagaimana caranya menjaga keelingan kita? Ya, lakukan pada saat itu ya dengan masa pandemi seperti ini ya. Baca Bhagavad Gita, baca sloka, baca menjapa, meditasi. Yang kira Niko yang bisa dilakukan. Kemudian mauna itu menjaga ucapan, tidak hanya sekedar tidak bicara, tapi tangannya aktif kirim berita hoax, berita satir, berita fitnah. Nah itu juga bohong juga gitu. Walaupun ngomong, tiang nak lagi monobrata tapi tangannya aktif main handphone. Nah bukan gitu. Jadi mauna adalah mengendalikan bahasa, mengendalikan ucapan, baik lisan, baik verbal maupun digital, itu harus kita kendalikan. Paling tidak setengah hari itu kita gunakan untuk mauna. Kemudian berata atau upawasa. Upawasa artinya berpantang, artinya melakukan puasa. Puasa tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Apa sekiranya yang kemudian menjadi trigger membuat kesadaran kita melemah, itu yang dipuasakan. Ya, jadi puasa tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Tapi yang lebih penting adalah sekiranya apa yang menjadi trigger yang bisa melemahkan kesadaran kita, itu yang dipuasakan. Yang tadinya kayak Bu Gede Sudiro gitu misalnya, digunakan 12 jam untuk berselancar di dunia maya, saya mau puasa. Hari ini saya tidak akan berselancar di dunia maya. Laptop saya matikan, handphone saya matikan, itu bentuk puasa. Jadi kita sudah mengendalikan diri kita dan kita menuju kesadaran itu. Jadi puasa dalam Hindu tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, karena memang puasa tidak makan dan tidak minum adalah puasa yang paling sederhana, yang paling umum orang bisa lakukan. Tetapi yang lebih berat adalah menjaga kesadaran itu. Paling tiga hal ini ke poin, mungkin tidak perlu muluk-muluk. Usahakan di pagi hari ini ke mauna nih ke aturannya 12 jam. Mungkin nggak bicara 12 jam. Kang Yang, bisa nggak kita bertahan 1 jam tidak bicara? Angon testing dulu, tes case. Kalau Tiang begitu mengawalinya. Kemudian upawasa, orang biasa mengambil puasa 24 jam, bisa dirubah. Ya, mungkin kalau belum kuat, apalagi dengan kondisi kesehatan yang tidak mendukung, bisa berpantang. Yang tadinya Pak Komang makan 30.000 pada Siwaratri, cukup makannya 10.000. Itu misalnya, berarti sampun kita ada yang kita kendalikan. Jagre misalnya, yang tadinya biasa melek, nonton Antv dari pagi, Joda, Nandini, apalagi ada. Itu sampai sepanjang hari itu, di Antv itu begitu aja isinya. Sampai akhir, gitu. Ya, mungkin dirubah kesadarannya. Dan yang kira
hal-hal sederhana yang kemudian tidak menyebabkan kita tersiksa. Karena melakukan siwaratri itu jangan sampai kemudian menyiksa diri kita sendiri. Walaupun puasa, mona, dan jaga itulah bentuk-bentuk daripada penyiksaan diri sebenarnya. Karena itu pembatasan kan, membatasi kesenangan gitu. Tapi karena di siwaratri itu, ya Betara Siwa secara khusus hadir. Kalau laksanakan presiden, saya katakan di sana di dalam siwaratri kalpo dikatakan, kalau saya berkan presiden, pada saat itu Betara Siwa sebagai mani, sebagai ide sang dewasa, secara khusus memberikan pengampunan, penebusan dosa kepada mereka yang memang benar-benar mau bertobat. Kita seperti presiden memberikan amnesti atau grasi kepada para narapidana. Tuhan pada saat itu juga memberikan hal yang sama. Mudah-mudahan di titik itu kita yang menerima karunia itu. Itu harapannya. Kita kalau lubdake saja melakukan pemujian siwaratri tanpa sengaja bisa mendapatkan karunia Tuhan, alangkah baiknya kita sebagai manusia, sebagai pribadi yang saat ini memiliki kesadaran, menyadari adanya siwaratri, ya mari kita menjadi lubdake yang lebih cerdas. Kalau lubdake kan tanpa sadar melakukannya, mendapatkan anugerah. Mudah-mudahan kita yang sudah sadar melakukannya mendapatkan anugerah yang lebih daripada lubdake. Dan jangan kemudian kalau kita sudah tahu akan ada siwaratri, malahan kita tidak menyadarinya, malah pura-pura insaf, pura-pura tidak ingat dan sebagainya. Dan berpikiran gampang tahun depan toh masih ada siwaratri. Ya kalau tahun depan masih hidup sing tawang gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan iki. Yang kira niku sih pesan tiang semua. Om Swastiastu, Jero Mangku. Swastiastu, Made di Narogong. Nggih, Om Swastiastu. Ada sedikit Nuna segala sebentar yang dipertanyakan. Ada. Ada Bu, silakan Bu. Oke, Bapak Suksma, sebelumnya selamat tahun baru dulu angin Sultan Sami, dumugi kita menjadi lebih kuat fisik, lahir dan batin. Sama pertanyaan tiang dengan Pak Dewo Bau menyambung ke masalah siwaratri. Niki karena wenten rencana dari grup teman-teman Japar yang Bekasi akan mengadakan siwaratri, tetapi kemudian karena adanya pengetatan PSBB, tiang agak ragu untuk melakukan pencantingan 1008 nama-nama siwa. Kan kita biasanya lakukan malam hari nih kok. Nanti karena pembatasan kegiatan malam hari, kita mungkin tidak bisa melaksanakan hal itu di malam hari. Nah, kemudian bagaimana kalau Nike pencantingan 1008 nama-nama siwa itu kita laksanakan siang hari, Jero. Jadi tidak melampaui malam supaya tidak terlalu menjolok di pura, tetapi kita tetap melaksanakan siwaratri, hanya saja malamnya Niko acara pencantingan nama-nama siwa itu kita geser ke sore hari. Jadi sebelum maghrib atau saat maghrib itu selesai. Tapi kira-kira seperti Niko ininya. Saran dari Juru Mangku. Nggih, matur suwun. Yang kira, Suksma Bu Made, yang kira kan pemahamannya ada dua. Kalau ratri berkaitan dengan waktu, malam, karena ratri itu artinya malam gitu, malam siwa gitu. Tapi secara rohani, ratri itu harus dimaknai kegelapan diri kita sedang gelap, makanya perlu siwa, itu perlu sinar suci. Gitu. Sehingga kalau pemahaman yang kedua digunakan, secara nama siwa wali itu bisa diucapkan dari pagi sampai malam. Itu pemahaman ya. Sekarang dari mana memahaminya waktu malam artinya berarti dilakukannya setelah jam 6 kan gitu. Sampai tengah malam, sampai menjelang pagi kan gitu. Tapi kalau ratri itu kita anggap sebagai kegelapan diri kita, kegelapan batin kita. Ya, sehingga kita memerlukan siwa, memerlukan penyucian, berarti bisa dilakukan mulai pagi sampai siang, sore dan sebagainya. Itu Bu Made ya. Nah, ini yang ngasih dua pemahaman. Jadi yang pemahaman yang mana mau dipakai? Ya, yang kira karena kondisi pandemi pembatasan yang ini pakai saja pemahaman kita yang kedua. Ya. Jadi saya sedang mengalami kegelapan batin, sedang training sarire, maka saya perlu siwa, saya perlu penyucian, saya perlu sinar suci. Sehingga kita bisa mendelete petang pitu sabtu tenire kita. Begitulah kira-kira ya. Jadi karena besok itu kan film Sasih Kepitu Catur Dasi Kresna Paksa Maga Masa gitu. 4 hari ke-14 menuju bulan gelap, paling gelap pada Maga Masa. Jadi pada Sasih Kepitu. Itu ini
Jadi ada 7 macam kegelapan dalam diri kita sebut dengan Sabta Timira. Nah, itu yang kemudian kita akan terangi dengan Sahasrara Nama Siwa Wali itu. Ya kalau nggak bisa 1008 nama Siwa cukup dengan gayatrinya. Om Tat Purusa Yawit Mahadewa Yadi Mahi Tanu Siwa Pracodaya boleh. Atau ucapkan Pancaksara Stotramnya Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Atau tambahkan dengan bija mantranya Om Aim Klim Stream Namah Shivaya. Boleh. Yang mana saja dipilih silakan. Ya. Yang kira nih Bu Madi, sukses. Ya, gitu matur suksema jero, matur suksema. Yes, Aris Pak Mangkude, biasa. Masih di mute gitu ya mikrofonnya. Mikrofonnya masih di mute Pak, dari Pak Mangku. Oke, menyambung kok ini Bu Madin kok kan kemarin dilema yang toko dilema ini sudah diniki. Seperti kita ketahui Siwatri itu melaksanakan Tribrata Siwatri itu akan sekali diniko. Sekali atur mangku wau, mono, upawasa dan brata. Semuanya di Tribrata itu dimulainya jam 6 pagi pada tanggal 12. Nah, yang pikir jam 6 pagi mulainya terus berakhirnya untuk monobrato itu adalah jam 6 sore. Berakhirnya untuk upawasa 6 sore besoknya. 6 pagi besoknya. Berakhirnya jagro untuk ini pengertian tiangnya adalah letterlock jagro itu adalah melek kata lho, bukan jagro kesadaran bukan. Jam 6 sore bengyangnya kita lho. Kalau seandainya kemudian wenten diskusi yang 12 jam dipergunakan, kalau seandainya narapidana pembacaan 1008 nama Siwa dimulai jam 5 sore nih kok, agar 12 jam kita bermonobrato, mulai monobratonya itu adalah jam 5 pagi nih kok kata lo, sehingga pada jam 5 sore nih kok sampun bar monobratonya mengejar 12 jam gitu loh. Ampura niki yang menyebabkan dia niki saklek dengan bisa mau niko gitu loh. Terus yang kedua yang lainnya itu kelihatannya wenten kontradiksi diri itu. Kontradiksi sekali niki. Di mana pengertian yang monobrato tidak bicara, mengurangi bicara gitu. Cara letter mengurangi, tapi kita melakukan nanti japo mantra yang barangkali hebat yang japo mantra pengertian itu tidak dilaksanakan dengan diam, tapi dibandingkan itu kan ngomong, itu kan ngomong. Nah monobrato ini otomatis hapus kalau dilaksanakan pada siang hari. Nah sekali ini kemudian teman-teman besok tanggal 7 ini kita akan ketemu sama Mangku Danu, kita diskusikan ini seperti apa pelaksanaannya, karena yang sendiri letterlock pengertian tian koku ampuro niki monobrato tidak bicara, jagro tidak tidur dalam pengertian melek benar-benar melek, tidak mengartikan melek dengan kesadaran, upawasa juga tidak makan sekali niko kata ampuro niki minaba niko yang kakenan yang mau melaksanakan nanti dengan semua dari Kiring Bekasi tanggal 12 niko gitu. Yang menunas pandangan tuh bikinnya Mangku Danu, tapi sapunapi pelaksanaan yang sama teman-teman dari Bekasi gitu. Semua aku yang jangka sekian dan Mangku. Pak Mangku, yang kira kalau kita mengacu kepada edaran yang sudah ada baik dari Ditjen, Sindu dan dari Parisade, memang di sana ada ketentuan bahwa monobrato itu 12 jam dimulai saat Brahma Muhurta sampai Sandhya Kala 12 jam itu aturannya. Utama ya. Kemudian upawasanya 24 jam dari Brahma Muhurta sampai ke Brahma Muhurta besok harinya. Kemudian jagranya 36 jam dari Brahma Muhurta sampai ke Sandhya Kala keesokan harinya sampai tilem sasi kepitu. Itu yang utama Pak Mangku. Silakan saja. Kalau mampu melakukan itu secara letterlock, bagus. Saya bilang bagus. Yang tidak berani melarang, itu letterlocknya, itu aturan sastranya seperti itu. Tapi yang madhyama cukup lakukan, misalnya jagra nggak kuat. Yang penting dalam Siwaratri adalah yang ketiga, jagrasce. Jagrasce nasti bayam katanya. Tidak ada mara bahaya bagi mereka yang jagra, yang sadar. Ya,
Itu dalam niti sastra, Jagrasca Nasti Bayam katanya. Jadi tidak ada mara bahaya bagi mereka yang selalu sadar, yang waspada. Jadi puncak daripada Siwaratri adalah Jagrasca, menjaga kesadaran. Mengapa itu yang lebih ditekankan? Jadi yang Madhyama 2, ya, kemudian Brata dan Jagra. Yang Kanistama ya menjagra gitu. Silakan pilih. Kita Hindu kan not fixed price, tidak harus satok begitu. Ya, sesuaikan dengan kondisi tubuh juga gitu. Mengelah mungkin ya darah rendah, memaksa nanti diri untuk ini ya jangan sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak yang tidak mengukur diri. Yang kira aturan nike seperti nike Pak Mangku ya memang silakan saja. Lalu bagaimana caranya? Memang kalau lihat dari aturan mestinya saya katakan tadi di awal di pemahaman pertama Ratri itu artinya malam, berarti pemujaan malam, hari, malam siwa. Berarti kan pemujaan itu dimulai dari sore hari, dari setelah kita melaksanakan Sandhya Kala Sewana Puja, sembahyang sore hari, baru bersiap-siap untuk melaksanakan puja khusus kepada siwa. Makanya bilang Ratri. Itu letterlek. Idealnya seperti itu. Tapi sekarang tadi ada pemahaman, boleh nggak dilakukan pada sore hari? Boleh saja, nggak ada masalah. Yang kira nggak ada persoalan. Pemahamannya yang harus dirubah. Jangan melihat ratri itu sebagai waktu, tapi sebagai kondisi diri. Bahwa kondisi diri kita sedang dalam kegelapan, maka di saat kita kegelapan lah kita memerlukan nama Tuhan. Atau siwa itu agar kita tercerahkan. Jadi ada dua pemahaman yang berikan. Silakan kita menggunakan pemahaman yang mana. Apakah menggunakan pemahaman letterlek seperti anjuran itu? Boleh. Tapi kalau pemahaman yang kedua juga tidak salah. Yang kira kita tidak perlu mempertentangkan, memperdebatkan. Intinya, ya saya mengajak pada saat Siwaratri ini jangan sampai terlewatkan. Itu yang penting. Jangan sampai terlewatkan sekecil apapun usaha kita untuk melangkah ke arah yang lebih menjadi pribadi yang sadar. Itu yang tidak boleh dilewatkan. Jangan sampai berpikir, tahun depan masih ada Siwaratri. Makanya saya selalu mengatakan, iya kalau tahun depan kari nyenang gitu, jangan sampai kita melewatkan kesempatan itu. Intinya nih sekecil apapun usaha kita lakukan, yang kira kantan-kantan ya tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat, sekecil apapun. Yang bisa melakukan ketiga-tiganya dengan penuh dedikasi, dengan penuh rasa bakti, itu utama. Bisa melakukan dua hal, madhyama. Bisa melakukan satu hal, kanistama itu ukuran kita, tapi ukuran Tuhan belum tentu, ya. Walaupun kita sudah bisa melakukan ketiga-tiganya, tapi karena motif kita pengtawangu gagah ajaknya mau berayu nih, gitu, lain lagi ceritanya. Ya, keutamaan sebuah yadnya, keutamaan sebuah berata bukan terletak daripada hal-hal yang teknikal seperti itu, tapi adalah apa yang menjadi motif kita melakukan itu yang menjadi penting. Ya, sering sekali kita datang ke pura dengan mewah, ya orang Budi, kalau Bugedi sendiri bilang payasannya naga banda gitu. Ya, payasan naga banda gitu istilahnya beliaunya gitu, nyeloner dan sebagainya. Tapi rata-rata hanya untuk pameran brokat baru, kamen baru, salon baru, ya kecil niste jadinya di hadapan Tuhan. Walaupun ada orang hanya pakai ya pakaiannya biasa sederhana tapi rasa baktinya yang tinggi utamalah di hadapan Tuhan. Jadi keutamaan sebuah upacara, keutamaan sebuah proses penyadaran diri bukan dari tampilan-tampilan fisikal. Namun, gitu, seandainya kita bisa menampilkan sesuatu yang sifatnya fisikal, yang jasmani, yang sekalo dengan sangat indah, harus diimbangi juga dengan keindahan yang dari dalam. Itu utama, sangat utama sekali. Artinya mempayas jegeg, baju baru, di dalamnya juga jegeg, gitu maksudnya. Di dalamnya ada motivasi, berasa bakti yang sangat tinggi, itu yang paling utama. Itu yang kira nih ya Pak Mangku ya. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal yang mekanis, karena kita bukan robot gitu ya. Jangan sampai menjebak diri, harus 100.008 nama siwa gitu. Tapi saya sering mengatakan, lakukan yang kecil, tetapi kita ada di dalamnya. Saya sering mengatakan demikian. Jangan sampai nanti kita melakukan hal yang begitu banyak, tapi kita nggak ada di dalamnya. Ini yang disebut dengan oleh Sang Buddha, bagaimana mengalami proses itu. Walaupun kita hanya bisa menyebut 3, 7 kali, 11 kali Om Namah Shivaya, tapi kemudian kalau kita ada di dalam mantram itu, kita merasakan setiap
mantram yang kita ucapkan itu lebih baik daripada kemudian kita bisa mengucapkan 1008 nama Siwa tapi pikiran kita, jiwa kita tidak ada dalam mantram itu. Hanya gara-gara ingin menyelesaikan 1008-nya, mengejar hitungannya, bukan mengejar kualitasnya. Yang lebih penting dalam Hindu adalah kualitas bakti kita. Walaupun hanya satu kata Omkara saja, tapi kalau kita ada di dalamnya, mengalaminya penuh totalitas, itu yang akan membebaskan kita. Bukan berapa kali kita bisa mengucapkan mantram itu. Karena kita bukan robot. Tetapi kalau kita bisa mengucapkan 1008 nama Siwa dengan penuh rasa bakti, itu maha utama. Itu utama. Itu yang kira Niko ya, pemahaman kita harus ke sana. Jangan sampai kita menjebak diri seperti mesin gitu. Yang kira spiritual, beragama tidak boleh seperti mesin seperti itu. Yang kira Niko, Bapak Ibu Sarang Sami, suksema Pak Dewa, Pak Mangku. Yang kembalikan kepada Pak Dewa. Oke, Susma, sepertinya waktu itu udah mau 11 di Bali, mungkin kita cukupkan dulu. Terima kasih semuanya. Selamat melaksanakan Siulatri Puja juga. Semoga lancar semuanya. Jangan lupa walaupun kita bersiulatri, tapi kesehatan yang utama, jangan sampai habis siulatri langsung sakit, kekebalan tubuh malah menurun gitu ya Pak Mangku ya, kayaknya Pak Mangku ya. Seperti itu. Sukses semuanya. Mungkin kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Tutup dengan para Mas Santi. Semua Pak Mangku. Semua Jero Mangku. Mungkin nanti materinya yang share lewat grup mantan lewat WA mantan Semua Sami. Sarang Sami, semua Pak Mangku. Terima kasih Bu Giri. Sama Pak. Sarang-sarang. Bu Komang. Sama. Pak Putu, terima kasih. Sedih nanti ketemu ya. Bu Pasti Made. Bu. Halo Bu Made. Swastiastu. Ini udah berani belum ya? Soalnya anakku masih isolasi mandiri. Ntar Japri ya, Japri. Oke. Sampai ketemu ya. Terus Ibu Ampura saya tutup. Oke, makasih Pak Dewa. Sama-sama. Dewa. Semua.